Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstal Project pada komputer kita. Jadi, teman-teman yang kebetulan kali ini masih kuliah atau pada waktu mengerjakan tugas akhir, pasti bersentuhan dengan apa yang namanya instrumen SRD. Jadi SRD ini kalau teman-teman kebetulan dari MIPA atau Material Science atau orang anak engineering pasti mengenal banget dengan instrumen SRD ini. Nah, masalahnya bagaimana ketika kita mendapatkan file SRD ini kita harus menyocokkan atau menyesuaikan dengan database yang kita punya. Oke, kita akan bahas. Saya akan kasih contoh. Tadi saya download di sini di dokumen. Oke, di sini. Oke, kita akan lihat. Nah, jadi di sini teman-teman nanti akan tahu. Saya akan tunjukkan salah satu contoh dari grafik SRD yang kita dapatkan. Teman-teman kalau kebetulan pernah pegang SRD pasti tahu softwarenya apakah software yang jadul atau lama atau software yang sudah baru. Jadi kebetulan yang saya pegang SRD ini adalah software yang jadul, jadi database-nya tidak bisa diekspor atau di copy, hanya bisa di screenshot untuk dicocokkan, dan itu sangat menyusahkan sekali bagaimana kita membuat grafik yang bagus yang sesuai dengan database tapi database pic-nya itu tidak bisa diekspor atau diolah. Jadi kita akan mencoba menginstal project ini yang menyediakan salah satu database. Oke. Nah, jadi ini adalah Zimverit, pic-nya seperti ini. Kemudian yang di bawah ini adalah database JCPDS 89.1010. Nah, inilah yang akan kita butuhkan. Bagaimana kita mengolah bahwa sampel kita ini sudah sesuai dengan database JCPDS ini. Nah, itu kita butuhkan setelah kita mendapatkan file mentah dari SRD, kita akan ekspor atau kita akan import di file di software Project ini. Jadi sebenarnya teman-teman kita punya dua aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk mengolah database dari SRD ini. Yang pertama Project, ini adalah aplikasi gratis dengan catatan teman-teman harus mensitasi ketika akan publikasi. Ini Dobelin dan Clipberg ini. Jadi dua orang ini yang menciptakan software Project ini. Kemudian nomor 2 itu ada namanya Expert High Score, itu yang berbahaya. Nah, ini adalah software, ini salah satu contoh grafiknya. Kemudian kita akan mendapatkan pic sesuai dengan database yang tersedia. Sekarang kita akan fokus bagaimana cara menginstal Project ini. Kemudian di tutorial selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan dari Project. Kebetulan saya download hari ini itu tanggal 30 Maret 2021 dan Project-nya kebetulan di versi yang paling akhir yaitu 4.3.2. Nah, rilisnya baru saja tanggal 27 Maret 2021. Sebenarnya di sini teman-teman bisa download sendiri, bisa untuk operating sistem Windows, Linux ataupun OS X. Ini adalah Macintosh, produknya Apple. Kemudian kita akan
menuju ke file tempat dimana file hasil download. Jadi di sini saya udah download, termasuk COD ini adalah database-nya. Kemudian ada Provide khusus 32 bit dan 64 bit. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputer yang teman-teman pakai di sana. Nah, di sini juga ada manual booknya, VGMN software, kemudian ada Provide VGMN user manual. Nah, di sini teman-teman untuk mengetahui laptop atau komputer teman-teman ini masuk yang 32 atau 64 bit, caranya cukup mudah. Klik kanan di disk PC, kemudian properties. Di sini teman-teman bisa lihat di sistem type-nya itu 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini komputer saya menggunakan 64 bit, RAM-nya 8 GB, prosesornya i5, kemudian Windows-nya Windows 10 Enterprise. Jadi kalau teman-teman kebetulan punya spesifikasi yang seperti ini, saya kira cukup mumpuni untuk menjalankan berbagai proses analisis data menggunakan software yang berat-berat. Oke, kita akan mulai menginstal. Karena versinya saya 64 bit, saya pilih 64 bit. Klik kanan, gunakan di sini, ini adalah default. Ketika teman-teman sudah download itu defaultnya memang WinRAR ya, jadi gunakan software WinRAR untuk ekstraknya. Bedanya ini ada extract file, ada extract year. Kalau extract year, folder yang akan terekstrak akan ditempatkan di di folder yang sama, tapi kita akan memilih extract filenya itu di posisi local disk C, di tempatnya program file, di mana semua program terinstall itu terletak di program file ini. Oke. Nah, kita tunggu sampai selesai. Jadi teman-teman, untuk ini itu juga kita butuh belajar supaya kita bisa membuat grafik yang bagus seperti ini, dan kita bisa publikasi di jurnal-jurnal yang bagus. Teman-teman nanti bisa, yang terutama mungkin ya mahasiswa yang sudah tugas akhir atau penelitian, nanti bisa dibandingkan paper-paper yang publish di jurnal yang bagus atau jurnal yang bereputasi dengan jurnal yang memang belum bereputasi. Bagaimana permintaan gambarnya itu begitu, artinya begitu tinggi ya, ininya itu ini dan ini dan ini. Oke, kita lihat apakah sudah selesai. Saya rasa sudah selesai. Kita menuju C, kemudian kita cari oke, di sini ada Provide 4.3.2 dan 4 bit. Kemudian double klik, kita klik kanan, kemudian run as administrator. Kemudian kita tunggu. Di sini langsung kita disuguhkan satu pertanyaan. No valid VGMN configuration phone. What you like to run auto configuration? Klik aja yes. Dia posisi kita lah. Ini kita udah tahu bahwa auto konfigurasinya setelah sukses. Kemudian dilanjutkan ada pertanyaan, would you like to index the structure file repository? Repository ini seperti halnya kayak perpustakaan ya, atau tempatnya database itu repositorinya. Kemudian klik aja, bisa pilih no, bisa pilih yes. Kalau saya pilih yes supaya ketika install itu kita otomatis sudah install juga database yang ada. Oke. Nah, jadi ini ada peringatan kalau memilih yes itu butuh waktu beberapa menit untuk install. Di sini tadi teman-teman bisa lihat ada namanya aluminium oxide, kemudian titanium oxide. Itu adalah salah satu database yang tersedia di software Provide 4.3.2 ini. Oke, kita tunggu teman-teman sampai prosesnya ini selesai.
Bagi teman-teman yang memang kesulitan untuk mendownload, saya akan membagikan linknya di YouTube saya, dengan catatan teman-teman jangan lupa subscribe dan like YouTube saya. Kemudian nanti silakan kirim email ke saya akan kirim link untuk download Project ini secara utuh, sehingga teman-teman tinggal install aja di laptop atau komputer teman-teman. Oke, kita sabar dulu sampai 100%. Baik teman-teman, jadi sambil nunggu indeksasinya dari database, saya akan coba menunjukkan bagaimana cara simpel, cara sederhana memindahkan database ini ke grafik yang kita punya. Karena kita harus memastikan bahwa degree-nya, 2 theta-nya ini itu harus sama. Ini 20 sampai 70. Oke. Nah, di sini kita butuh software tambahan untuk mengolah bagaimana database yang sudah terpublish ini, yang artinya udah sesuai dengan standarnya GCPDS ini, kita akan pindahkan ke Photoshop. Jadi kita memanfaatkan program grafis atau Photoshop di sini untuk menyamakan posisi dengan hasil grafik yang kita punya. Oke, pertama selain kita butuh Photoshop, kita butuh namanya Nitro PDF, atau kalau teman-teman punya Acrobat Reader yang Pro bisa digunakan juga. Kita butuhnya di sini, kita klik kanan, kemudian kita butuh ekstrak image. Kenapa sih tidak langsung di copy saja ke Photoshop? Kadang kualitas ketika filenya ini langsung di copy ke Photoshop atau dipindah itu tidak semaksimal atau sejelas ketika kita ekstrak image-nya. Nah, kemudian kita pilih aja di sini, kemudian klik save. Oke, ini kita udah dapat software atau file JPEG dari ini, dari dari standar ini yang kita berasal dari paper orang lain yang sudah terpublish. Oke, kita close. Nah, supaya tidak berat-berat, kemudian kita akan masukkan yang kita punya ke sini. Oke, masukkan di sini. Nah, ini adalah hasil dari standar yang berasal dari paper orang lain. Kemudian kita akan cari, kita coba cek ini, 97%. Habis ini selesai teman-teman, kemudian kita akan cari bagaimana cara menyatukan generalist. Oke, kita akan cari ini adalah data saya yang akan saya masukkan ke Photoshop. Nah, ini pilih, di sini ada pilihan normalnya adalah 72 pixel per inci. Kita buat maksimal aja, bukan maksimal ya, artinya kita buat posisinya supaya lebih jelas, karena paper-paper atau publisher atau jurnal yang bagus menuntut gambar yang benar-benar sangat jelas. Di sini kalau saya rubah 300 pixel per inci, ukurannya fotonya bisa sampai 30,8. Oke, ini adalah gambarnya saya. Kita akan cek projectnya. Oke, projectnya udah selesai. Kita selesaikan dulu teman-teman untuk projectnya. Di sini ada varied str. Str ini adalah ekstensi khusus untuk database. Jadi ini ada error message, jadi ini tidak usah di close aja posisinya. Oke, nah kita akan lihat ya, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, kita akan coba buktikan bagaimana
cara mengoperasikan ini. Kita akan coba open, bisa pakai open text file. Jadi teman-teman kalau pernah ini dapat text file bisa jadi pakai ini. Pernah dapat file dari SRD instrumen, nanti modelnya seperti ini. Nah ini kalau yang teks teman-teman. Nah kalau mau yang raw file, pilih yang raw scan file. Kita bisa pakai PRML, atau PRML ini kadang seperti sebelumnya saya itu salah nyimpen teman-teman. Jadi harusnya itu RAW 3 ekstensinya, tapi saya PRML, dan saya saat itu tidak tahu bagaimana cara membuka petiknya lah. Kemudian ada software Perfect ini. Nah, sini kita bisa lah. Ini adalah software hasil dari Serium Verit yang saya buat. Ini adalah peaknya yang modelnya seperti ini. Ini kalau pakai raw file. Kalau pakai teks bentuknya tadi, kita masih butuh untuk convert. Oke, untuk Profex kali ini kita sudah selesai menginstal, dan kita sudah coba bagaimana membuka raw file dari SRD. Jadi sekarang dengan adanya Profex 4.3.2 ini, teman-teman tidak usah takut kalaupun mengalami atau ketika salah menyimpan file dari SRD di sini. Begitu banyak pilihan raw file-nya yang bisa teman-teman pakai. Ada XJ, CSV, kemudian DAT. Jadi teman-teman tenang saja di sini. Ini sudah bisa membuka berbagai macam file. Oke, terima kasih untuk bagaimana cara membuat atau mengkombinasi ini kita close dulu. Oke, terima kasih. Kemudian ini adalah bagaimana cara menyatukan database yang kita punya ke database dari paper orang lain ke hasil grafik kita. Oke. Nah, ini nanti saya akan lanjutkan ke video saya selanjutnya, karena ini sudah terlalu panjang teman-teman. Maaf, sampai jumpa ke video berikutnya.